lupa, belum pernah ini, belum sempat diskusi banyak juga. Jadi minta tolong Dario nanti bikinkan segera saja sesudah selesai kuliah nanti ya, tinggal dimigrasi saja mungkin nomor-nomor yang ada di grup yang ada itu, tapi tidak usah ada mengganggu dosen lain begitu. Jadi dengan saya saja ya, enggak ya. Nah, itu yang pertama, teman-teman semua ya. Kemudian yang kedua, ya saya lupa memperkenalkan diri, mudah-mudahan sudah tahu semua barangkali namanya Hajri Alasudinur, di bagian divisi genetika pemulihan tanaman. Kemudian ya diminta mengajar di mata kuliah ini selama 3 kali nanti oleh Pak Suryono itu ya. Saya dari sekarang saja ingin menyampaikan nasihat dulu ya Dea. Saya itu biasa kalau kita ketemu di kelas itu, kalau tidak ada pandemi, itu biasanya saya meskipun hanya 3 kali pertemuan pertama itu setengah jam saya gunakan menyampaikan nasihat dulu gitu. Setengah jam ada deh, coba lihat, bayangkan dari pertemuan 1,5 jam, sepertiganya saya gunakan untuk menyampaikan nasihat. Yang menurut saya itu yang penting ya, karena nasihat itu barangkali berguna bagi adik-adik sepanjang hayat begitu. Itu saya suka istiharah di dalam memanfaatkan waktu, apa yang kira-kira bisa menjadi pahala bagi saya agak banyak gitu ya. Meskipun bertemunya tidak banyak, tapi apa yang bisa menjadi pahala bagi saya lebih banyak gitu dengan pertemuan yang sebentar ini. Sehingga saya ingin minta adik-adik sabar saja sebentar ya, nanti materialnya itu nanti akan saya tunjukkan bahwa ilmunya tidak ada di saya, nanti saya sampaikan itu. Ilmunya tidak ada di Pak Hajrial mah ilmunya nol ya. Ilmunya ada di adik-adik semua, ada di ujung jari. Itu serius ini, serius mungkin 90% serius ya. Nanti akan saya tunjukkan ya, akan saya tunjukkan. Mungkin saya hanya membantu mengenalkan istilah segala macam saja. Tapi yang ingin saya sampaikan begini adik-adik, apa namanya, nasihat sebagai orang tua itu begini, kan adik-adik ini saya selalu mengatakan kalau ketemu di kelas begitu, adik-adik jauh sampai ke Bogor, tapi sekarang mungkin rata-rata ini masih di kampung ya, mungkin ya. Betul nggak ini, Dek? Mohon betul, semua di-unmute saja ya, dinyalakan saja mikrofonnya biar kita berdialog. Barangkali saya bisa mendengar ada suara kokok ayam dari mana, dari NTB gitu kan, senang. Ada suara burung dari Maluku gitu, ramai juga mendengarnya. Biar nyalakan saja. Padi Pak Hajrial. Iya. Saya di BPD Padi Pak Hajrial. Iya, selamat pagi Pak. Jadi teman-teman ini masih rata-rata masih di rumah ya ini ada ya. Betul, Pak. Ya, Pak. Ya, saya ingin tahu saja berapa orang yang ada di Bogor yang memang mungkin pas kebetulan sudah mulai penelitian atau apa, itu ada berapa? Ingin tahu saja. Selain Dario ada di Bogor ya? Tinggal di Bogor atau memang sudah mulai penelitian? Harus ke Bogor. Domisili saja Pak. Domisili ya, jadi sebagian masih di sana. Baik. Jadi saya ingin menyampaikan nasihat begini. Saya bilang ada itu kan mungkin sebagian ada yang dibiayai oleh beasiswa dari pemerintah. Tapi biasanya kalau melihat wajahnya masih muda, ini sebagian besar itu dibiayai orang tua. Betul nggak ini? Ya, ada yang biayai orang tua ya. Dan saya yakin orang tua cukup mahal itu membayar SPP, kemudian bayar pulsa begini, kemudian segala macam. Agak murah memang sebelum kos di Bogor masih lebih murah gitu. Jadi orang tua membayar ada mahal-mahal itu pasti ada ingin, bagi kami juga yang mengelola pendidikan di IPB itu ingin berharap adik-adik mendapatkan sebanyak-banyaknya itu kan ya dari biaya yang dikeluarkan. Tidak hanya biaya itu tidak seberapa ya. Jadi yang kita harus sama pemahamannya. Yang paling mahal itu adalah justru umur ya, umur yang paling mahal itu. Ada yang melewati 2 tahun itu yang mahal dibanding 4 kali 9,5 juta itu sedikit, 4 kali 9. Jadi 2 tahun umur itu yang ingin kita manfaatkan sebanyak-banyaknya, betul nggak? Ya, itu yang penting sekali ya. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa supaya kita sama pemahamannya, bahwa pendidikan S2, S3 itu, saya memakai kata pendidikan ya deh ya.
saya tidak memakai kata pengajaran. Coba ada catat terus yang saya bilang itu ya. Jadi bahwa pendidikan itu pasti ada tujuannya. Ada mengikuti pendidikan kalau nanti berangkat ke Bogor, kalau pandemi sudah selesai, pasti waktu pamit dari orang tua pasti akan bilang, Bapak, Ibu, AA, suami, istri, pacar, adik, kakak gitu. Saya mohon pamit mau berangkat ke Bogor ya. Saya mau mengikuti pendidikan S2 di IPB. Pasti begitu kan kata-katanya. Mungkin tidak ada yang mengatakan pamit ya Bapak, Ibu, AA, adik, suami, istri. Saya mau berangkat ke Bogor, mau mengikuti pengajaran S2 di IPB. Nggak ada kan? Betul tak? Ya. Jadi garis bawahi betul bahwa adik-adik itu mengikuti pendidikan. Ya. Pendidikan S2 di IPB ini. Ya. Nah, apa yang mau dicapai dari kata pendidikan itu, saya ingin mengatakan bahwa saya suka membuat definisi sendiri. Jadi kita sabar aja sekitar 15 menit nih deh ya. Nanti masalah genetik mah 2 menit selesai itu ya. 2 menit selesai genetiknya tuh. Yang ini mudah-mudahan penting ya. Jadi pendidikan itu kalau menurut saya ada catat saja. Kalau ada yang bisa merekam, direkam untuk kuliah saya ya. Pendidikan itu bagi saya adalah, coba dengar saya ucapkan pelan-pelan. Pendidikan itu adalah apa yang melekat ya, pada saat semua yang ada pelajari sudah lupa. Itulah pendidikan. Ya. Saya ulang, bagi saya pendidikan itu adalah apa yang melekat ya, pada adik-adik ya, pada saat yang ada pelajari semua sudah lupa. Itulah yang ada dapat dalam pendidikan. Ya. Yang melekat itu kata kuncinya itu. Ya. Yang melekat. Sehingga apa yang melekat itu supaya kita sama, ada nanti usahakan, ada dapatkan sebanyak-banyaknya yang melekat itu. Ya, selama mengikuti pendidikan ini. Saya ulang lagi. Apa yang melekat pada adik-adik pada saat, ingat saja, begitu semuanya sudah lupa, Mendel lupa, atau menghitung ragam lupa gitu ya. Tadi dari Pak Arya menghitung statistik ya, tadi saya kira praktikum. Nanti bicara DNA lupa strukturnya gitu, apa yang melekat itu di saat itu yang ada dapat selama pendidikan itu. Ya. Itu saya bilang itu menurut saya pendidikan itu. Ya. Nah, apa kira-kira yang melekat yang ada harus capai itu? Saya persingkat saja. Itu tidak lain sebenarnya adalah delta peningkatan soft skill deh. Ya. Delta peningkatan soft skill itu yang ada harus cari dan capai. Ya. Jadi saya ulang. Jadi apa yang ada cari selama pendidikan, terutama S2, S3 itu adalah delta peningkatan kemampuan diri dalam soft skill. Itu soft skill ya. Kita daftar aja banyak daftarnya soft skill. Apa? Kita sebut saja pertama misalnya, bukan misal. Itu kemampuan membaca ya. Ada ukur saja nanti. Saat kemarin baru masuk di IPB ya, mendaftar sebagai S2 diterima gitu. Coba diingat kemampuan membacanya sekitar 7-8 bulan yang lalu tuh, membaca bacaan bahasa Inggris bagaimana begitu. Nanti begitu wisuda S2, lihat saja sampai di mana peningkatan kemampuan membacanya. Itulah delta yang ada dapat tuh, selama pendidikan. Ya. Kemampuan membaca, yang kedua kemampuan bahasa Inggris, itu melekat dua itu kan ya. Karena ilmu mau tidak mau memang banyak ditulis dalam bahasa Inggris gitu. Ya, apalagi kemampuan dalam berkomunikasi, betul tidak? Ya. Kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama, ya, networking, itu semuanya itu yang dicari selama ada yang ini. Saya tidak tahu juga bagaimana caranya ada karena masih di kampung masing-masing begitu. Biasanya kita kalau ketemu di kelas di Bogor itu, saya selalu mencoba mencari cara untuk adik-adik punya kesempatan melatih untuk bekerja sama itu, networking segala macam itu. Kemudian kemampuan untuk, ini tadi yang lupa, nomor 1 harusnya. Kemampuan untuk bekerja keras. Saya ulang deh. Bekerja keras. Itu yang paling atas itu ya. Jadi kemampuan bekerja keras itu yang paling atas, baru kemudian yang lain-lain.
hardworking istilahnya ya, lalu apalagi komunikasi, bahasa Inggris, membaca, dan lain-lain lah gitu ya itu. Jadi supaya kita sama pemahamannya adik-adik ya, mudah-mudahan begitu sama. Mungkin ada yang tidak setuju, enggak apa-apa, tapi saya selalu mengatakan itu yang saya rasa selama mengikuti pendidikan itu apa namanya. Nah, lalu ya itu yang dicari. Jadi adik-adik nanti misalnya melaksanakan penelitian tesis, atau ada yang S3 melaksanakan penelitian S3, ada yang ditugasi dosen membaca ini, ada yang ditugasi mengolah data segala macam, praktikum mengukur, ada yang mengisolasi DNA dan sebagainya. Itu saya katakan adalah lapangan bola itu tadi ya, lapangan bola untuk melatih otot tadi, meningkatkan soft skill itu, semua itu ya. Keterampilannya dapat, tadinya tidak sempat, tidak pernah tahu cara mengisolasi DNA, jadi tahu cara mengisolasi DNA nanti misalnya ya kan. Tadinya belum pintar berbahasa Inggris, jadi tambah pintar berbahasa Inggris. Tadinya belum tahu menghitung ANOVA dengan software, tadi mungkin mulai diajarkan oleh Pak Arya, mulai tahu, itu keterampilannya ya. Dan sekaligus sebagai lapangan bola untuk menguatkan otot soft skill tadi itu ya. Tapi yang ultimate tujuannya itu, kalau menurut saya ultimate ujung dari tujuannya itu adalah yang ada peroleh, dan masing-masing adik-adik ukur saja sendiri nanti ya. Jadi saya menitipkan ukur saja sendiri yang ada peroleh selama pendidikan itu, berapa banyak delta soft skill yang itu yang saya peroleh gitu, ukur saja sendiri ya. Tidak ada orang lain yang mungkin yang lebih tahu selain adik-adik. Nanti kita memberi nilai mata kuliah itu apalah nilai ya kan, coba aja direnung-renung nilainya apa gitu. Jadi itu saja pesan saya ya deh ya. Jadi saya mulai ingin menyampaikan nasihat ini yang pertama. Jadi untuk adik-adik meningkatkan soft skill yang dicari selama pendidikan itu, sekali lagi bukan pengajaran ya, pendidikan ya. Itu salah satu ya yang kalau menurut saya yang sangat sentral yang adik-adik lakukan selama mengikuti pendidikan itu adalah membaca, dan membaca. Saya ulang lagi ya. Jadi pendidikan adik-adik itu lakukan, apalagi ini dari jarak jauh nih. Salah satu yang harus dikerjakan itu membaca, dan membaca. Lihat tangan saya. Ini orang tua yang sudah janggut putih, nggak apa-apa lah ya, memberi nasihat. Jadi itu salah satu yang adik-adik kerja yang bisa lakukan, murah meriah istilah saya ya deh ya. Dan bacaannya ya latih yang berbahasa Inggris. Ya. Berbahasa Inggris mungkin membaca textbook. Kalau nanti mulai penelitian membaca yang artikel-artikel apa tuh ilmiah, hasil penelitian di jurnal ilmiah begitu ya. Jadi saya ulang lagi, tugas mahasiswa pasca sarjana itu kalau ditanya apa, membaca, dan membaca. Berapa kali saya ulang itu, 5 kali, 6 kali ya. Gitu. Jadi jangan pernah ada merasa bahwa ada kekurangan pekerjaan, itu saja. Coba dengar. Jangan pernah merasa kekurangan pekerjaan ya. Kalau ada yang merasa, wah saya nganggur ini seperti santai banget, itu ada keliru dalam menjalani pendidikan. Saya ulang, keliru dalam menjalani pendidikan. Kalau merasa mulai santai, ya. Pendidikan pasca sarjana itu yang betul, biasanya kita merasa jungkir balik tidak karuan dengan waktu deh. Itu yang betul. Ya. Selalu merasa kurang saja waktu. Ya. Ya. Itu kalau ada di Bogor itu saya yakinkan kurang terus itu waktunya, itu tugas semacam-macam. Tapi kalau ini sekarang masih di kampung, di rumah, salah satu yang ada harus kerjakan supaya tidak pernah merasa, jangan sampai santai, membaca, dan membaca. Ya, selain tugas-tugas ini. Dan apa yang dibaca sekali lagi bukannya PowerPoint yang nanti kan saya menanyakan PowerPoint itu deh. Itu mah dibacanya setengah jam selesai saja.
membaca PowerPoint itu ya. Saya ulang, jangan membaca PowerPoint saja. Yang dibaca itu adalah bacaan-bacaan textbook, bacaan-bacaan publikasi ilmiah, orang di jurnal ilmiah, itu yang nanti berguna bagi adik-adik itu. Ya, lapangan bolanya di lari-lari di terus apa istilahnya lapangan bola gitu dilewati semua, diinjak-injak rumputnya ibaratnya gitu ya, membaca apa saja dibaca itu. Nah itu jadi itu sementara yang ada bisa lakukan selama di rumah nih ya kan. Kalau di Bogor banyak sekali deh tugasnya. Nanti kalau ada kebetulan semester 3 misalnya masih sehat, kita ada ketemu itu mengambil mata kuliah yang AGH 613 misalnya yang saya tangani itu ada-ada tidak akan pernah tidur cukup itu kalau sudah mulai, kan memang harus begitu. Ini semuanya apa tujuannya? Untuk mengasah soft skill adik-adik. Coba kita sebut lagi. Soft skill yang adik-adik harus bangun dan dapatkan delta ya. Delta itu artinya peningkatan, betul nggak ada ya? Pertama, kemampuan bekerja keras. Saya ulang, kemampuan bekerja keras itu yang pertama sekali. Yang kedua, kemampuan membaca ya. Dan kalau bisa, bukan kalau bisa kadang ilmu ini dalam bahasa Inggris itu. Jadi asah terus kemampuan membaca. Kalau sekarang adik-adik masih takut melihat bacaan bahasa Inggris, terjang saja terus, istilah saya terjang apa deh, terus saja. Kalau misalnya satu artikel publikasi di jurnal, artikel laporan penelitian, ada baca sekarang satu judul selesai 3 hari misalnya ya, enggak apa-apa, baca saja sampai paham. Nanti baca artikel yang kedua mungkin tambah cepat 1 jam, 3 hari kurang 1 jam gitu. Nanti kalau ada yang membaca sampai 100-200 artikel itu, lama-lama ada bisa baca dia dalam 3 jam selesai gitu. Dari yang tadinya 3 hari selesai, terus saja dilatih, lama-lama nanti 3 jam, 2 jam selesai membaca satu itu. Dan itu harus dilewati proses itu deh. Semua kita melewati, saya juga yang sudah umur 61 tahun melewati begitu. Tidak akan dalam membalik tangan tiba-tiba yang tadinya 3 hari selesai lalu besok menjadi 3 jam, enggak begitu. Terus memang dilewati proses itu ya. Jadi prosesnya yang dilewati itu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan itu. Jadi kalau kita di kampus itu memberi tugas segala macam, itu niatnya supaya adik-adik dipaksa melewati proses itu, salah satunya gitu ya. Jadi itu saja pesan saya ya deh, anunya itu nasihat lah istilah saya ya, sudah 35 menit ya, sudah apa-apa. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi adik-adik selama nanti mengikuti pendidikan ya, tidak hanya di IPB, siapa tahu nanti ada yang lanjut S3 dan seterusnya. Jadi tugas kita itu membaca deh. Nanti banyak sekali keuntungannya. Nah, sehubungan dengan itu, mudah-mudahan ada bisa memahami. Sebelum memberi kuliah, saya mulai dengan memberi tugas saja dulu ya. Ini Pak Hajrial, ini dosen, belum satu kalimat, satu kata memberi ilmu, saya memberi tugas gitu ya kan. Nanti tugasnya ada catat dulu pertama ya kita. Nanti kalau ada grup kita ulang lagi menulis tugasnya. Mohon maaf saya mundur lagi 1 menit, ingin mengatakan bahwa saya selama hampir 40 tahun deh mengajar begini itu S2 S3 itu hampir tidak pernah memberi soal, ikut memberi soal waktu ujian. Biasa kan kita ada UTS nanti ya. Ada UAS. Saya hampir 35 tahun jadi dosen begini hampir tidak pernah ikut memberi soal dan ikut memberi nilai di sana. Soalnya itu ya seperti yang saya mau sampaikan, memberi tugas ini tadi. Jadi saya nanti kalau diminta Pak Suryono diminta memberi nilai, ya itu saya memberi nilai dari tugas-tugas saja. Itu saja ya deh ya. Ya, saya tidak pernah membuat soal ujian deh. Karena saya bilang ujian 2 jam itu apalah yang bisa ditanya, benar nggak? Untuk kita level S2 S3 coba. Apalagi ada bayangkan pelajaran misalnya belajar statistik, belajar menghitung ANOVA, apa yang mau dikerjakan selama 2 jam di ruang ujian, betul nggak deh? Ya nggak ada itu, nggak bisa melihat apa-apa ujian itu.
Jadi itu keyakinan saya aja, mungkin beda. Tapi yang lain memang harus ada ujian juga kadang-kadang. Jadi selama kita pertemuan 3 minggu ini, saya nanti memberi tugas saja, ya deh ya. Nah jadi hari ini nanti kan topik kita itu inkompatibilitas ya. Nanti topiknya inkompatibilitas, ada catat saja, nanti saya akan tayangkan slide-nya mungkin sekitar 45 menit. Itu saya beri tugas ada pertama tulis dulu satu ya. Pertama nanti saya beri bacaan, nanti bacaannya saya kasih di grup, nanti mudah-mudahan bisa saya posting di grup yang mau dibuat. Bacanya berupa berupa review bahasa Inggris sih, sekitar 17 halaman aja, nggak banyak. Puput 17 halaman banyak nggak? Bahasa Inggris banyak ya. Nggak apa-apa, sekarang dirasa banyak, tapi nanti kalau terus diterjang, terus dilatih, terus 17 halaman tuh nanti lama-lama ada bilang, cetek Pak, 17 halaman, saya 20 menit selesai itu baca. Nggak guyon aja sambil guyon. Jadi nanti pertama ada saya minta membaca ya tulisan tentang inkompatibilitas. Bacaannya sesuai topik kuliah kita gitu. Ada tulisan review nanti. Saya minta ada baca, kemudian membuat resume, melaporkan isi dari bacaan itu. Ya, itu satu. Itu jadi ada bacaan dari saya, ada baca gitu. Nanti terserah nanti laporannya berupa tulisan ada sendiri yang meresume. Kalau resume itu hati-hati, bukan terjemahan ya deh ya. Jadi kan membaca itu kita memahami sesuatu. Saya coba ada dengar, saya ulang. Namanya membaca itu kita membaca, memahami sesuatu, dia olah di kepala kita, kemudian kita menuangkannya dengan kalimat sendiri. Itulah yang disebut dengan resume atau laporannya, bukan terjemahan, ya, bukan terjemahan sekali lagi. Itu yang pertama. Lalu tugas yang kedua ada cari bacaannya, mencari sendiri ini, memilih sendiri saja ya. Cari satu artikel ilmiah dari jurnal ilmiah, tapi jurnal ilmiah ya. Berbahasa Inggris ya, ada ya, bukan bahasa Indonesia. Cari yang topiknya pemanfaatan inkompatibilitas secara umum ya, topik pemanfaatan inkompatibilitas di dalam pemulihan tanaman gitu ya. Dalam pemulihan tanaman. Masih relevan kan? Betul ya, ada ya? Relevan ya, semua masih dengan topik. Tapi saya beri penjelasan untuk tugas yang kedua ini. Nanti bacaan yang ada pilih jangan yang rada biologis ya, ada ya. Jangan yang molekular, yang orang menganalisis gennya, bukannya begitu. Itu kan nanti ada kelas biologi lah. Kita yang pemanfaatannya dalam pemulihan tanaman. Bagaimana orang mengembangkan galur, ingin membuat hibrida gitu, menggunakan inkompatibilitas. Yang begitulah ya. Jangan lalu bicara molekular gitu. Kalau molekular banyak sekali deh nanti bacaan. Banyak yang tergoda mencari molekular karena gampang ketemunya. Tapi cari saya. Nanti saya akan kasih tahu cara mencarinya. Ya. Saya kasih tahu sedikit. Jadi Jadi tugasnya sama saja, membaca ya kan. Yang pertama membaca. Nanti saya kasih bacaannya satu. Ada baca dan dilaporkan dalam bentuk tulisan ada gitu ya. Terserah, ada yang 3 halaman laporannya, ada yang 4 halaman, ada yang 1,5 halaman. Masing-masing kita kemampuannya tidak sama deh. Ya. Jangan berkecil hati. Saya ingin tekankan juga, kita ini sebagai manusia tidak sama kemampuannya diberi Tuhan, betul enggak? Ya. Jadi yang penting itu adalah yang harus sama itu, istilah saya, ikhtiar dan usahanya itu harus sama. Ya. Tapi sampai di mana ujung akhir itu masing-masing kita tidak ada yang sama diberi Tuhan itu ya. Itu yang penting. Tapi kalau ikhtiarnya tidak sama, nah yang agak tidak berikhtiar itu barangkali tidak bagus kan, itu kira-kira. Yang bagus itu ikhtiarnya yang sama. Kemampuan kita tidak sama itu. Jadi sekali lagi bacaannya dari saya, kemudian yang kedua sama melaporkan isi bacaan, tapi yang kedua itu bacaannya ada cari sendiri ya. Gitu. Jangan khawatir, waktunya bisa 2 minggu, silahkan gitu kalau mau. Jadi adik-adik misalnya membaca 1 minggu satu, yang dari 2 tugas itu. Tidak harus masuk minggu depan, enggak apa-apa. Ya. Ya. Baca laporannya dalam bahasa Indonesia saja. Yang dibaca bahasa Inggris, tapi laporannya bahasa Indonesia aja, ada menulis ya. Gitu kira.
nanti waktu ada yang melaporkan, lampirkan itunya, bacaannya itu. Terutama yang kedua yang ada cari sendiri itu nanti. Ya, kira-kira itu. Baik, itu saja deh saya kira nasihat orang tua ya, nasihat mudah-mudahan bermanfaat. Jadi terutama yang saya ingin tekankan itu, jangan pernah bergeser dari pemahaman bahwa pendidikan ini yang ada cari adalah peningkatan delta soft skill. Itu kalau saya tuh. Ya. Jadi ada kejar terus kemampuan membacanya meningkat, kan begitu. Kejar terus kemampuan bekerja samanya meningkat. Kerja terus kemampuan berkomunikasinya meningkat. Ya. Komunikasi itu nanti ada kan berlatih kolokium, betul enggak? Ya, berlatih menyampaikan seminar, berlatih menulis makalahnya, berlatih bertanya terhadap orang yang berseminar. Sebagai penanya saja itu juga ada seninya, betul nggak deh? Ya. Kalau ada kawan-kawan yang merasa takut mau maju kolokium aja takut Pak, takut ditanya orang, harus dilewati itu supaya nanti jangan takut dan seterusnya gitu. Ya, baik itu saja ya deh sebagai pendahuluan yang berpanjang-panjang, mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sekali lagi jangan pernah merasa ada kelebihan waktu, itu saya ulang lagi ya. Kalau ada yang merasa santai hari-hari, itu keliru tuh menjalani pendidikannya. Saya ulang, keliru menjalani pendidikannya. Ya. Orang sekolah S2, S3 itu selalu jungkir balik kekurangan waktu deh. Ingat saja itu. Yang betul, sekolah S2, S3 itu mesti merasa waktunya kurang terus. Ya. Paling tidak untuk membaca. Selalu merasa dikejar-kejar waktu. Ini bacaan itu. Belum lagi kalau praktikum, kalau udah sampai Bogor sih. Ini sekarang saya tekankan karena di ini. Baik, saya coba mau memberi, ada pertanyaan dulu deh, barangkali 1-2 menit. Nggak apa-apa kita, ya inilah kuliahnya dan Pak Haji begini ya. Kalau mau melihat rumus-rumus ANOVA, nanti dengan Pak Arya lah, dengan Pak Willy ya, nanti kita ketemu. Ada yang ditanya, silakan aja deh mumpung kita ya. Pak, izin bertanya. Ya, silakan ya. Siapa Ratri? Saya Ratri, ya? Pak. Ratri, di mana posisi ini? Di Malang, Pak. Ya, mangga ya. Silakan. Terkait tugas tadi, Pak, yang membuat resume, kan memakai bahasa Indonesia. Apakah ditulis tangan atau diketik ya, Pak? Saya memberikan kebebasan saja. Tapi kalau ada yang mau sekalian mau disimpan hasilnya, mungkin sekarang sih mengetik dengan tulis tangan, waktunya kurang lebih sama ya. Oh iya Pak. Dan kalau ada mengetik itu mungkin gampang sambil membaca, ada keywords yang mau diketik dulu lebih bagus, lebih mudah, memudahkan komputer lebih bisa juga. Tapi saya tidak mewajibkan dengan komputer ya. Kalau ada yang mau, tapi menurut saya dengan zaman sekarang lebih mudah dengan komputer. Oh iya. Ya kan? Baik Pak. Terima kasih sambil Pak. membaca ada ketemu 2-3 keywords itu dicantumkan dulu menjadi 3 kalimat sudah lumayan ya kan gitu. Bisa juga. Silakan aja ya deh. Jadi mau tulis tangan silakan. Tapi umumnya saya lebih mudah dengan komputer untuk keperluan adik-adik juga disimpan begitu. Ya. Ada lagi yang lain barangkali? Terima kasih pertanyaan gitu ya. Ada 2 berarti sudah yang dari Malang kita ya. Yang ini apa? Baik, kalau tidak ada, saya mohon izin mau share ini ya, share screen ya kita ini. Nanti insya Allah nanti kita lewat grup nanti yang akan dibuat oleh Rio itu kita akan berkenalan lebih banyak nanti di luar jam kelas ya. Insya Allah nanti saya akan cari mekanisme supaya kita saling kenal begitu. Teman-teman meskipun belum sempat ketemu.